Wal atfu illam tatakarror lahkuma lahu bima linalti dzil faslin tama. Wal atfu bermula isim yang diatofkan pada isimnya la. Ini masdar yang bermakna isim maf'ul. Atfun bermakna ma'tufun. Itu in lam tatakarror jika tidak terulang-ulang apalah huruf la uhkuma, maka berilah hukum siapa kamu lahu kepada al-atfu bima dengan hukum intama yang sebangsa apa ma linna'ti bagi na'at dzil fasli yang memiliki pemisah. Dalam nazom yang sebelumnya dijelaskan bahwa ketika na'at dari isimnya la ini terpisah oleh lafaz lain, maka na'atnya boleh dibaca dua, boleh nasob, boleh rofa, tidak boleh mabni fathah. Begitu juga ketika isimnya la ini diberi ma'tuf atau ada lafaz yang diatofkan pada isimnya la, maka hukumnya ini sama persis dengan na'at dari isimnya la yang memiliki pemisah, yakni hanya boleh terbaca nasob dan hanya boleh terbaca rofa. Tapi dengan syarat jika la-nya tidak terulang, begitu. Sehingga ini berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya dalam nazom warok kibil mufroda fatihan kala haula wala quwata, ya. Di situ ada 5 cara baca kan. Tapi kalau di sini la-nya tidak terulang, jadi la-nya cuma 1. Nah, kalau la-nya cuma 1 berarti maktuf ini hanya boleh dibaca 2, yakni rofa atau nasob. Seperti contoh la rojula qaimun walam ro'atan wamro'atan atau wamro'atun. La ini adalah la linafil jinsi, ya, yang menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Rojula ini menjadi isimnya la. La rojula tidak ada laki-laki. Qaimun ini menjadi khobarnya la. Itu qaimun orang yang berdiri. Kemudian wamro'atan, wawunya ini adalah huruf atof. Imro'atan ini adalah ma'tuf atau lafaz yang diatofkan pada isimnya la berupa lafaz rojula. Rojula ini namanya ma'tuf alaihi, dihubungkan dengan imro'atan. Rojula namanya adalah ma'tuf alaihi. Wawunya huruf atof, kemudian imro'atan namanya ma'tuf. Lah berarti lafaz imro'atan karena diatofkan pada isimnya la berupa rojula, maka dia boleh dibaca 2 wajah, 2 cara. Bisa kita baca nasob, yakni wamro'atan, bisa kita baca rofa, yakni wamro'atun, ya, sesuai dengan hukum dari naatnya isimnya la yang terpisah, yakni hanya boleh nasob dan rofa, gitu. Kemudian wa'atila ma hamzati istifhami matastahik kudunal istifhami. Wa'ati dan berikanlah siapa kamu la terhadap la ma hamzati istifhami beserta huruf hamzah istifham, ma terhadap hukum tastahiku yang berhak apalah terhadap ma dunal istifhami dengan tanpa hamzah istifham. Nah, pembahasan dalam nazom-nazom yang sebelumnya bahwa hukum-hukum dari la yang beberapa hukum yang diterangkan di atas itu ketika tanpa hamzah istifham. Nah, kalau nazom wa'atila ma hamzah istifhami ini Syekh Ibnu Malik menjelaskan tentang ketika la-nya beserta dengan hamzah istifham. Apakah sama dengan la yang tanpa hamzah istifham?
ternyata sama, ya, sama, hukum-hukumnya sama dalam segi ketika diberikan naat bagaimana, ketika diberikan maktuf bagaimana, kemudian ketika la-nya diulang-ulang bagaimana, ini hukumnya sama persis. Seperti contoh, semisal kalau seandainya la yang di atas ini kan hukumnya, seandainya isimnya la ini berbentuk mufrad dalam kurung bukan mudhof atau lafaz yang menyerupai mudhof, maka isimnya la wajib mabni fathah kan. Begitupun kalau seandainya la beserta dengan hamzah istifham, kita ucapkan ala rojula qaimun. Ala rojula, apakah tidak ada laki-laki, itu qaimun, orang yang berdiri. Sama, la-nya ini menasobkan isimnya yakni lafaz rojula dan merofakan khobarnya yakni lafaz qaimun. Karena isimnya la ini berupa mufrad yakni rojula, maka rojula harus mabni fathah, begitu. Dan ini ada hamzah istifham. Sama, ada hamzah istifham atau tanpa hamzah istifham, konsekuensi hukumnya seperti itu sama. Atau ketika isimnya la ini berbentuk mudhof atau syibeh mudhof, lafaz yang menyerupai mudhof, maka isimnya la wajib terbaca nasab. Seperti dalam keterangan nazom, fansib biha mudhofan au mudhari'ah wa badazakal khobaruz gorofiah, kan begitu, wajib terbaca nasab. Seperti contoh yang berupa mudhof, ala hula marojulin qaimun. A ini adalah hamzah istifham, la ini adalah la linafil jinsi yang menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Kemudian hula marojulin ini adalah isimnya la. Karena isimnya la di sini berupa mudhof, hulama mudhof, rojulin mudhof ilaih, maka dia wajib terbaca nasab. Kemudian qaimun ini adalah khobarnya la, ya. Atau contoh isimnya la ini berbentuk sibeh mudhof, lafaz yang menyerupai mudhof, seperti yang di sampingnya, ala tolian jabalan zohirun. Ala tolian, apakah tidak ada orang yang naik, jabalan, ke gunung, itu zohirun, orang yang tampak. A ini adalah hamzah istifham, la ini adalah la linafil jinsi yang menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya. Tolian ini adalah isimnya la. Dan tolian ini syibeh mudhof atau lafaz yang menyerupai mudhof karena dia membutuhkan terhadap lafaz lain, yakni membutuhkan lafaz jabalan. Dan korelasi antara keduanya, hubungan antara lafaz tolian dengan jabalan, ini adalah tolian beramal kepada jabalan, sehingga dia diklaim sebagai toliannya, diklaim sebagai lafaz yang menyerupai mudhof. Karena isimnya la ini berupa tolian yang merupakan syibeh mudhof, maka dia wajib terbaca nasab. Dan zohirun ini adalah khobarnya la, gitu. Dan dalam contoh-contoh ini semuanya ada hamzah istifhamnya. Meskipun ada hamzah istifhamnya, hukumnya tetap sama ketika la tidak beserta dengan hamzah istifham, gitu ya. Kemudian wasya'a fi dzal babi isqatul khobar idzal muradu ma sukutihi zohar. Wasya'a dan masyhur atau populer fi dzal babi dalam bab ini, bab la, apa isqatul khobari, menggugurkan khobar atau membuang khobar. Idza zoharo, ketika tampak atau ketika jelas, apa al muradu, makna yang dikehendaki, maksukutihi beserta gugurnya khobar atau beserta membuang khobar. Nah, ini maksudnya kan yang namanya la itu menasobkan isimnya dan merofakan khobarnya kan. Dia termasuk amil nawasih ya. La ini termasuk amil yang merusak tatanan mubtada khobar. Isimnya la asalnya mubtada, khobarnya la asalnya adalah khobarnya mubtada. Nah, dalam bab ini, dalam bab la, pembuangan khobar itu umum terjadi. Sangat sering terjadi. Tapi dengan catatan,
ketika makna yang dikehendaki bisa jelas, ya, itu nanti masyhur atau populer adanya pembuangan khobar. Kalau seandainya makna yang dikehendaki ini tidak bisa terdeteksi atau tidak jelas maknanya, kalau seandainya khobar dibuang, maka khobar jangan dibuang, tidak boleh dibuang. Seperti contoh semisal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, la ahada aghyaru minallahi, la ahada, tidak ada seseorang pun itu aghyaru yang lebih cemburu minallahi dari Allah. Artinya tidak ada sesuatu apapun, seseorang manapun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah. Artinya kalau seandainya larangan-larangan Allah diterjang, maka Allah akan cemburu, akan merasa ya murka dan seterusnya begitu maksudnya. Intinya la ini adalah dalam hadis itu ya, la ahada aghyaru minallahi, la ini adalah la linafil jinsi, kemudian ahada ini adalah isimnya la, isimnya la berupa ahada ini berupa yang mufrad, ya, dia bukan berupa mudhof atau mudhof ilaih. Karena isimnya la ini berbentuk mufrad, maka dia mabni fathah, kita bacanya ahada, tidak boleh ahadan, ya. Kemudian aghyaru ini adalah khobarnya la, ya. Aghyaru yang merupakan khobarnya la tidak boleh dibuang, sebab kalau seandainya aghyaru dibuang sehingga menjadi la ahada minallahi, ini maknanya tidak jelas, tidak ada seorang pun dari Allah, ini tidak jelas maknanya. Sehingga karena maknanya tidak jelas, kalau seandainya khobarnya dibuang, maka khobarnya tidak boleh dibuang, karena akan berkonsekuensi terhadap ketidakjelasan makna. Tapi seandainya maknanya jelas, seperti contoh ada orang yang bertanya, hal min rojulin qaimun, apakah ada seorang laki-laki yang berdiri? Kemudian dijawab dengan ucapan la rojula. Ini cukup, la rojula, tidak ada laki-laki, itu qaimun orang yang berdiri. Lafaz qaimun selaku khobarnya la ini dibuang. Kenapa? Karena maknanya jelas, meskipun khobarnya berupa lafaz qaimun dibuang. Sebab pertanyaannya kan hal min rojulin qaimun, apakah ada seorang laki-laki yang berdiri? Kemudian dijawab dengan la rojula, tidak ada laki-laki. Ini jelas sekali khobarnya adalah lafaz qaimun, karena disesuaikan dengan pertanyaannya. Pertanyaannya apakah ada laki-laki yang berdiri, dijawab dengan tidak ada laki-laki. Oh, berarti khobarnya adalah qaimun, begitu maksudnya. Gitu ya. Maksud dari wasya'a fi zalbabi suatul khobar adalah ketika maknanya jelas dengan pembuangan khobar, ini umum khobar dibuang. Tapi ketika maknanya belum jelas, ketika khobarnya dibuang, maka khobar jangan sampai dibuang. Seperti contoh-contoh yang tadi disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.